Kawan-kawan, salah satu senjata Rusia yang bekerja dengan sangat efektif di medan tempur adalah amunisi berkeliaran Yala Lancet yang melumpuhkan banyak artileri Ukraina. Analis independen Oryk telah menghitung video yang menunjukkan serangan oleh Lancet. Oryk mencatat 40 serangan terhadap artileri, khususnya Howitzer 155mm yang dipasok Amerika Serikat, serta target bernilai tinggi lain termasuk 9 sistem rudal permukaan ke udara, 11 radar, 2 pos komando, dan belasan tank serta kendaraan lapis baja. Yala Lancet dikembangkan oleh perusahaan Rusia Yala Aero, bagian dari grup Kalashnikov untuk angkatan bersenjata Rusia. Pertama kali diluncurkan pada Juni 2019 di pameran militer Army 2019 di Moskow. Lancet merupakan pengembangan lebih lanjut dari amunisi berkeliaran Yala Kub BLA. Lancet dikerahkan untuk pertama kalinya dalam operasi tempur selama Perang Suriah pada November 2020. Yala Group telah mengembangkan dua varian drone Lancet, yaitu Lancet One dan Lancet 3. Perbedaan utama adalah ukuran dan muatannya. Lancet One dan Lancet 3 menggunakan desain yang sama, badan berbentuk silinder dengan dua pasang sayap berbentuk X yang dipasang di bagian depan dan belakang bodi. Kedua drone tersebut ditenagai oleh motor listrik yang menggerakkan unit baling-baling dua bilah. Motor listrik lebih kecil dan lebih ringan dibandingkan dengan mesin combustion dan tidak tertandingi dalam hal visibilitas akustik. Spesifikasi Lancet 3 memiliki dimensi ukuran panjang 1,6 meter, lebar sayap total 1 meter, ketinggian operasional 5 meter, speed 80-110 km per jam, dan impact speed 300 km per jam. Yala Lancet dapat digunakan untuk misi pengintaian dan penyerangan, memiliki jangkauan maksimum 40 km dan berat lepas landas maksimum hingga 12 kg. Dalam mode pertempuran, Lancet 3 dapat dipersenjatai dengan hulu ledak high explosive atau HE fragmentation seberat 5 kg atau lebih. Menurut kepala desainer Yala Aero, Alexander Yakarov, Lancet dapat digunakan dalam peran ranjau udara. Saat mode cruise, drone bisa bergerak dengan kecepatan 100 km per jam, namun saat mengejar target, Lancet bisa bermanuver dengan kecepatan maksimum hingga 300 km per jam. Lancet dapat diluncurkan melalui peluncur ketapel dari platform darat atau laut seperti kapal patroli kelas Raptor. Desain sayap Lancet mengadopsi teknologi yang tidak biasa yang digunakan pada drone, yaitu sayap X ganda yang berbentuk seperti roket untuk memudahkan saat mengejar target. Lancet One versi lebih kecil dari Lancet 3 membawa muatan 1-2 kg dan memiliki berat lepas landas 5 kg dengan daya tahan hingga 30 menit. Dimensi dan ukuran Lancet One hampir separuh dari Lancet 3 yang efektif untuk menghantam kendaraan ringan. Harga produksi Yala Lancet diperkirakan hanya 300-600 juta rupiah sehingga Rusia bisa mudah melakukan produksi massal. Pasukan Rusia di Ukraina telah mulai menggunakan Lancet yang di-upgrade dengan durasi penerbangan yang ditingkatkan hingga 1 jam dan hulu ledak yang lebih kuat dengan berat lebih dari 5 kg. Lancet telah diuji tempur di Suriah sejak tahun 2020. Pada April 2021 terlibat dalam serangan terhadap Tahrir al-Sham di Idlib. Pada 8 Juni 2022, perusahaan pertahanan Rusia Rostec mengumumkan bahwa drone Lancet dan Kub dikerahkan selama invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. Sebulan kemudian, video pertama penggunaan tempur mereka di Ukraina mulai muncul. Pada akhir 2022, beberapa video muncul di media sosial yang menunjukkan drone Lancet menyerang berbagai sasaran militer Ukraina, seperti sistem pertahanan udara, howitzer self-propelled, tank, dan truk militer. Di antara target yang rusak atau hancur adalah sistem rudal S-300, sistem rudal Buk M1, tank T-64, howitzer M777, dan FH-70 yang dipasok oleh Barat, serta howitzer self-propelled M109, AHS Scrap, dan Caesar. Pada tanggal 4 November 2022, sebuah kapal perang kelas Gyursa milik Angkatan Laut Ukraina dirusak oleh sebuah drone Lancet. Ini adalah pertama kalinya Lancet menyerang target Angkatan Laut selama perang. Lancet dianggap sebagai senjata multiguna cerdas yang mampu secara mandiri menemukan dan menyerang target tertentu. Apalagi Lancet sering dioperasikan pada malam hari, mulai jam 12 malam hingga jam 6 pagi, yang membuatnya akan semakin sulit untuk dideteksi. Yala Lancet membentuk bidang navigasinya sendiri
yang tidak memerlukan infrastruktur darat atau laut apapun. Drone memiliki beberapa jenis sistem panduan, yaitu koordinat, optoelektronik, inframerah, dan sistem gabungan. Selain itu, UAV dilengkapi dengan saluran telekomunikasi yang mentransmisikan gambar target, memungkinkan konfirmasi keefektifan serangan, dan jenis fuse ledakan yang digunakan adalah sistem non-kontak dan sistem kontak. Rostec, perusahaan induk yang mengendalikan semua ekspor senjata Rusia, mengatakan bahwa drone Lancet tahan terhadap serangan laser. Drone ini tidak dapat dirusak oleh senjata laser terbaru karena perlindungan anti laser bawaan. Hampir tidak mungkin untuk bisa mencegat dan menghancurkan Lancet. Satu-satunya senjata yang efektif melawan Lancet adalah J4 dan Strela. Minggu lalu, Roman Kaschuk, seorang instruktur pelatihan penembak jitu Ukraina, memposting gambar di media sosial hasil otopsi Lancet yang berhasil ditangkap. Gambar tersebut memperlihatkan mainboard Nvidia Jetson TX2 dan chip ceiling AMD. Temuan ini tidak dapat diverifikasi, tetapi beberapa ahli aviasi menyatakan bahwa informasinya cukup kredibel. Lancet menggunakan fitur pengenalan wajah berbasis AI yang dikembangkan oleh Nvidia yang banyak diadopsi oleh banyak produsen drone. Ini membuat drone tidak perlu menggunakan GPS dan frekuensi yang sangat rawan jamming. Lancet bisa mengenali dan mendeteksi peralatan berat Ukraina dengan mudah dan presisi. Kemungkinan lain, chip TX2 Nvidia menjadi otak di balik mode otonom yang memberikan kemampuan robot pembunuh untuk mencari dan menghancurkan target secara mandiri. Lancet telah menjadi PR besar bagi NATO dan Ukraina. Berbagai upaya membendung serangan Lancet belum memperoleh hasil yang optimal. Pertahanan utama Ukraina terhadap Lancet dan drone lain adalah senjata anti pesawat, self-propel J4, dan 9 K35 Strela 10M4 yang di-upgrade. Ukraina memiliki sekitar 150 Strela, tetapi hanya 50% yang dikonversi menjadi M4. Saat ini, ada 33 J4 memberikan dukungan dan pertahanan infanteri terhadap drone jenis ini. Kita akan lihat apakah Lancet bisa membantu memberi hasil signifikan pada Rusia saat Ukraina melakukan serangan balik dengan dukungan tank baru dari NATO. Oke kawan-kawan, demikian. Terima kasih.